Ya, selamat pagi teman-teman ya. Kali ini Mekateknik ingin membagikan tutorial cara pengelasan las aluminium ya teman-teman. Kali ini adalah perangkat alat motor blok silinder ya teman-teman ya. Ya, blok motor silinder head ya teman-teman. Kali ini ingin membagikan tutorial pengelasan las aluminium. Ya, ini adalah tempat di mana lewatnya rantai klep ya berada. Ya, ini terjadi bolong ya teman-teman, atau terjadi pelubangan mungkin dengan adanya benturan atau apa ya waktu dipakai begitu teman-teman ya. Ya, pertama kita kasih tatakan seperti ini, kasih tatakan plat seperti ini. Kita langsung saja next di pengelasan ya teman-teman. Untuk pengelasan alas aluminium ya teman-teman, terutama kita panasin dulu. Kita panaskan di sekitaran lubang atau di sekitaran tempat yang akan kita las ya teman-teman ya. Kita panaskan dulu. Kita setel api dulu ya teman-teman ya. Ini kita pakai blender potong untuk pemotong logam atau besi biasa ya teman-teman. Bisa kita lakukan. Untuk setelan api sendiri kita setel sebagaimana yang akan kita pergunakan ya teman-teman untuk aluminium itu tersebut. Untuk di permukaan yang mungkin tipis kayak seperti ini ya teman-teman, untuk pemanasannya tidak terlalu lama, langsung saja kita berapa detik atau berapa saat langsung melakukan pengelasan ya teman-teman ya. Langsung kita tutup saja lubangnya. Seadanya saja pemanasan belum bisa sempurna juga kita belum bisa melakukan untuk pengelasan, atau kita langsung kita kasih kawat aluminium itu tersendiri ya teman-teman, itu belum bisa. Jadi kita lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kita panaskan sekitaran ya, andaikan sudah panas atau sudah bisa meleleh teman-teman ya untuk blok silinder itu sendiri. Sedikit-sedikit kita tutup ya teman-teman. Sayangnya tutorialnya hanya satu tangan ya teman-teman. Jadi untuk sementara HP atau alat untuk pengambilan video kita taruh ya teman-teman, tidak seperti video sebelumnya. Ya, seandainya sudah panas langsung saja kita kasih kawat ya teman-teman. Terus kita rapikan lagi dengan tujuan agar lubang yang kita tutup tersebut akan bisa tertutup sempurna dan tidak ada terjadi kebocoran atau keluarnya oli nanti jika motor akan dipakai ya teman-teman ya. Untuk motor ini sendiri kita adalah motor Honda ya teman-teman ya, Honda Supra untuk kali ini. Ya, kita perhatikan seksama ya teman-teman ya. Karena pengelasan aluminium ini harus bisa menyatu ya teman-teman ya. Tidak seperti pengelasan logam biasa. Untuk kawat aluminium tersendiri ya teman-teman, itu kita bikin sendiri. Kebetulan ini lagi belum sempat bikin, jadi masih ada sisa-sisa, tapi ya cukup ya teman-teman ya. Untuk pembuatan kawat aluminium sendiri kita bisa pakai dari kampas rem juga bisa, atau bak-bak mesin ya teman-teman. Juga kita bisa untuk membuatnya dengan bahan itu, atau krengkes-krengkes yang lain.
yang berhubungan dengan aluminium ya teman-teman ya. Bisa untuk pembuatan kawat aluminium tersebut ya teman-teman. Untuk pembuatan kawat aluminium ya ada tutorial di video sebelumnya ya teman-teman ya. Yaitu waktu kita live setengah bulan yang lalu kita ada untuk tutorial pembuatan las aluminium ya teman-teman ya, kawat las aluminium. Untuk perapian kita cukup dengan gerinda saja ya teman-teman. Jadi seandainya kita melakukan pengelasan tidak rapi ataupun banyak yang berlebih atau bergelembung untuk permukaannya, itu tidak apa-apa teman-teman ya. Yang jelas intinya kita pengelasannya harus rapat dan matang ya teman-teman. Untuk masalah perapian bisa kita lakukan dengan penggerindaan. Terutama untuk bagi pemula ya teman-teman. Untuk para senior dan para suhu kami, saya yakin itu lebih hebat dari saya untuk pengelasannya teman-teman ya. Terutama untuk para pemula ya teman-teman ya, untuk pengelasan aluminium ini kita harus pahami, kita harus seksama, dan kita harus pelajari dalam pengerjaan pengelasan tersebut ya teman-teman. Karena aluminium juga gampang-gampang susah bagi saya. Di waktu pribadi saya dulu masih pemula juga ya teman-teman. Lebih hematnya kita untuk pengelasan kita lakukan dengan blender potong ya, blender potong logam biasa dengan bahan bakar LPG dan penyempurnaan dengan bahan oksigen ya teman-teman ya. Tidak perlu rapi, tidak perlu sama dengan yang sebelumnya ya teman-teman. Untuk perapian kita cukup dengan gerinda saja nanti. Itu sudah cukup, sudah bagus. Ya teman-teman ya, sudah selesai dan sedemikian rupa ya teman-teman untuk pengelasannya. Kita next saja ke penggerindaan ya teman-teman. Jika pembongkaran silinder itu sendiri ingin melakukan quarter ya teman-teman, atau biasa yang disebut dengan lemer ya, bisa kita lakukan terlebih dahulu untuk pengelasan sebelum di quarter atau sebelum di lemer ya teman-teman. Karena biasanya teman-teman bengkel kalau sudah kepalangan ngebongkar, nah itu biasanya persisnya diperbesar ya teman-teman, biar sempurna kita ganti piston dengan ukuran lebih besar ya teman-teman ya biasanya. Oke teman-teman ya, kita next ke perapian. Itu lakukan perapian dengan gerinda. Kita rapikan saja. Walaupun tidak serapi mungkin, tapi hasilnya sudah tidak bocor kembali dan tidak rembes jika dipakai ya teman-teman ya. Ya, oke teman-teman ya, selesai sudah untuk pengelasan aluminium juga penggerindaannya ya teman-teman. Sudah aman, sudah tidak bocor. Oke teman-teman ya, kita next ke video selanjutnya. Terima kasih.